Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Salam berbahagia buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amsar. Bisa dipanggil Kak Muhammad Amsar. Pada video pembelajaran kali ini, Kak Muhammad Amsar akan membahas tentang mata pelajaran IPAS fase B pada materi bagian-bagian tumbuhan. Selamat menyaksikan. Nah, tentunya kalian masih ingat ya, ketika berada di halaman sekolah, apa yang bisa kalian temukan? Ada tumbuhan, ada hewan, ada bebatuan, kemudian ada tumbuhan cabai, ada tumbuhan terong, ada bunga-bunga. Nah, itu semua adalah macam-macam dari tumbuhan. Nah, tahukah kalian bagian-bagian tumbuhan apa saja anak-anak? Iya, bagian tumbuhan yaitu yang pertama adalah akar. Kemudian ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada bunga, kemudian ada buah, dan ada biji. Dari kesemua ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Mari kita bahas bersama-sama dengan terperinci. Bagian yang pertama yaitu akar. Teman-teman, tentunya kalian sudah tahu ya apa yang dinamakan dengan akar dan apa fungsinya. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di paling bawah. Biasanya akar itu berpendam di dalam tanah. Fungsi akar yaitu yang pertama menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan. Yang kedua, fungsi akar yaitu sebagai cadangan makanan. Contohnya ada wortel, ada kentang. Itu adalah akar yang berfungsi sebagai makanan. Makanya ketika kalian makan wortel, makan kentang, itu terasa enak. Dan yang ketiga, fungsi akar yaitu menyerap air dan garam mineral. Jenis-jenis akar yaitu ada dua macam anak-anak. Yang pertama akar serabut, yang kedua akar tunggang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar akar serabut dan akar tunggang. Nah, ini yang sebelah kiri yaitu akar tunggang, mempunyai struktur seperti ini. Jadi bentuknya tunggang. Bentuknya besar, menjorok ke bawah. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah bentuk dari akar serabut, yaitu menyerupai serabut-serabut yang kecil dan banyak. Jadi kalian tentunya bisa membedakan ya antara akar tunggang dan akar serabut. Bagian dari tumbuhan selanjutnya yaitu batang. Batang ini adalah satu organ dasar pada tumbuhan yang terletak antara akar dan daun. Jadi batang ini letaknya di atas akar dan di bawah daun. Batang mempunyai fungsi yaitu pertama menopang daun, yang kedua mengalirkan air dan mineral ke daun, yang ketiga
fungsi batang yaitu sebagai cadangan makanan. Seperti contoh pada batang tebu. Ketika anak-anak makan tebu, itu anak-anak merasakan cairan yang manis, yang enak. Ini biasanya dijual di pinggir jalan, yaitu es tebu. Nah, itu adalah dari batang tebu digiling, diambil airnya. Nah, airnya ini adalah cadangan makanan dari tumbuhan. Fungsi batang yang keempat yaitu mengalirkan air dan mineral nutrisi. Bagian tumbuhan yang berikutnya yaitu daun. Apa yang dinamakan dengan daun? Daun adalah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting. Mengapa daun berwarna hijau? Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Apakah klorofil itu? Klorofil adalah zat hijau daun. Hanya banyak daun yang berwarna hijau. Ini adalah daun mengandung klorofil. Fungsi dari daun yaitu menyerap energi dari cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Apa yang dinamakan dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses memasak bahan makanan bagi tumbuhan yang setelah jadi yaitu diedarkan ke seluruh tumbuhan. Itu namanya fotosintesis. Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya dari sinar matahari. Seperti itu anak-anak, daun. Kemudian daun mempunyai jenis yang banyak. Menurut penelitian, daun dibedakan secara garis besar menjadi 4 macam. Yang pertama, bentuk daun yang menyirip. Yang kedua, bentuk daun menjari. Yang ketiga, bentuk daun melengkung. Yang keempat, bentuknya sejajar. Mari kita lihat bentuk-bentuk dari daun berdasarkan tulangnya. Nah, gambar di samping adalah bentuk daun menyirip. Ini bentuk daun seperti ini pada tanaman yaitu jeruk. Biasanya jeruk, bermacam-macam jeruk, ini daunnya menyirip. Kemudian menjari, daun menjari, berdasarkan tulangnya menjari ini terdapat pada tumbuhan yaitu tumbuhan ketela dan tumbuhan pepaya dan masih banyak lagi. Kemudian daun melengkung ini biasanya ditemukan pada tumbuhan apa anak? Yaitu tumbuhan nangka. Kemudian tumbuhan apalagi bisa kalian temukan di tanaman di sekitar kalian. Kemudian tumbuhan menjari sejajar. Terakhir adalah sejajar. Nah, daun sejajar ini terdapat pada tumbuhan yaitu tebu, jagung, padi, dan lainnya. Anak bisa mengeksplor, bisa mencari tumbuhan berdasarkan tulang daun yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Nah, bentuknya tulisannya seperti ini. Bagian tumbuhan yang berikutnya yaitu bunga. Nah, bunga biasanya
ini dilambangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus sebagai tanda cinta. Ini adalah bunga. Nah, bunga di sini adalah bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan benang putih. Bunga di sini yaitu sebagai mahkota tanaman. Tanaman menjadi indah, menjadi bagus dan disenangi oleh orang-orang itu karena ada bunganya. Banyak sekali contohnya, bunga mawar, bunga melati, bunga sepatu, bunga matahari, dan lain-lain. Ini adalah bentuk dari bunga. Dan bunga ini mempunyai fungsi yaitu sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Di sana terdapat benang sari sebagai bunga jantan dan putih sebagai bunga perempuan. Keduanya akan bereproduksi yang akan menghasilkan tumbuhan baru. Itulah fungsi dari bunga. Ini ada gambar struktur bunga. Dari yang paling bawah adalah kelopak bunga. Kemudian yang bagian tengah bawah ini adalah ovarium. Kemudian yang berwarna ungu ini adalah mahkota bunga. Nah, ini yang biasanya dilihat orang menjadi mahkotanya tanaman, yaitu mahkota bunga yang terlihat indah seperti bunga mawar, bunga melati yang berwarna merah, warna putih. Ini adalah namanya mahkota bunga. Yang kemudian yaitu di atasnya ada tangkai putih. Kemudian di atasnya lagi ada kepala putih. Ini adalah alat reproduksi pada tumbuhan betina, yaitu pada putih. Putih ini adalah bagian alat reproduksi betina. Dan yang jantan adalah benang sari, seperti gambar seperti di sini. Ini ada tangkai sari dan kepala sari. Ini semuanya dinamakan benang sari. Ini adalah alat reproduksi tumbuhan jantan. Ingat-ingat ya, kalau benang sari itu jantan, kalau putih itu betina. Anak harus hafal struktur dari bunga. Baik, yang berikutnya yaitu bagian buah. Apa yang dinamakan dengan buah? Buah adalah produk yang tumbuh dari tanaman yang berbunga. Anak-anak, yang kalian makan yang terasa enak, yang berasal dari tumbuhan, ini adalah buah. Misalkan buah pepaya, buah jeruk, buah mangga, buah rambutan, buah semangka, buah apalagi ya, buah salak. Nah, ini semua adalah produk atau hasil dari tumbuhan dari tanaman yang berbunga. Nah, nanti jika kalian menjumpai tanaman atau pohon yang berbuah, itu buah adalah produk atau hasil dari tumbuhan. Ini banyak sekali buahnya, anak-anak ya. Nah, fungsi buah, ternyata buah ada fungsinya juga, yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Hanya di dalam buah itu terdapat biji. Nah, biji tersebut bila anak-anak
kubur di dalam tanah, nanti biji tersebut akan menghasilkan atau tumbuhan baru. Itu biji adalah bakal tumbuhan baru. Ini terletak pada buah. Kan di tengah buah itu pasti ada bijinya. Nah, itu semua adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, ini ada contoh buah. Nah, di sini ada jeruk ya anak-anak ya. Masih banyak lagi buah. Nah, bisa kalian temukan di lingkungan kalian. Ada rambutan, pepaya, dan seterusnya. Baik anak-anak, itu tadi semua adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk sekarang, ini ada soal, ada struktur dari tumbuhan lengkap dari bawah sampai dari atas. Tugas anak-anak, tentukan bagian-bagian tumbuhan di samping. Contohnya yang pertama itu dimulai dari yang bawah ya. Yang pertama apa, kemudian lanjut ke atasnya apa, lanjutnya atasnya apa, lanjut berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi. Sekian anak-anak untuk pembelajaran di siang hari ini. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah, berguna bagi anak-anak. Amin amin ya rabbal alamin. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.